Karena kalau sudah ceritanya seperti ini, maka pemecatannya ya tinggal nunggu waktu saja gitu. Dan orang-orang yang meminta agar Gus Miftah ini dipecat atau dievaluasi, itu jelas adalah orang-orang yang mendukung Presiden Prabowo sebelumnya, atau pendukung Gerindra atau simpatisan partainya gitu. Karena kalau saya ditanya soal kasus ini, saya nggak apa-apa gitu. Gus Miftah itu ya biarin aja sebagai staf sus. Kalau perlu dinaikin jadi Menteri Agama gitu. Selamat malam semuanya. Setelah Gus Miftah mendatangi pedagang es teh yang sudah dia hina, akhirnya kita semua bisa menyaksikan bahwa karakter dan adab sopan santun standar seorang Gus Miftah emang udah seperti itu. Emang udah nggak ada obatnya dan itu nggak bisa diperbaiki kayaknya gitu. Karena ketika Gus Miftah bertemu dengan pedagang es teh atau Pak Sun Haji dan meminta maaf katanya gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari foto-foto yang beredar, bagaimana Gus Miftah memperlakukan Pak Sun Haji atau pedagang es teh ini, itu kan kelihatan nggak kayak minta maaf itu. Itu kayak lagi persekusi. Superior sekali gitu. Kayak Gus Miftah itu kayak, wah hebat sekali dia itu. Karena yang dia hadapi sebenarnya kan ini adalah orang yang jauh lebih tua dibandingkan Gus Miftah. Tapi sikap dan adabnya Gus Miftah tuh kayak, wah, kayak orang tuh kayak anak muda gitu ya. Diginiin, dirangkul kayak gini gitu. Kayak spektakuler sekali lah si orang Gus Miftah ini gitu. Jadi kayak nggak ada tandingannya, kayak dia tuh hebat gitu ya. Dia dominan sekali sehingga ketika meminta maaf sekalipun dia kayak gini. Ngerasa lebih tinggi dan kita jadi bingung gitu. Baru sekarang orang minta maaf tapi kayak mempersekusi. Dan yang lebih mengagetkan dari kasus atau cerita ini, ternyata Gus Miftah dalam video atau ceramahnya itu kan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024. Artian, ini sudah sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Dan ini belakangan viral pada tanggal 4 Desember kemarin dan kemudian Gus Miftah menyampaikan permintaan maaf. Artinya, selama 2 minggu, dari tanggal 20 November sampai 4 Desember, ini Gus Miftah merasa nggak salah. Dia ngerasa nggak ada yang salah dengan ucapan itu. Dia nggak minta maaf kok, gitu kan. Di panggung, di video-video yang beredar, itu juga nggak ada permintaan maaf kepada pedagang es teh tersebut, gitu. Meskipun pedagang es tehnya sudah menunjukkan bahwa dia tidak suka dan wajahnya itu datar sekali. Tapi Gus Miftah nggak ngerasa bersalah. Dan setelah ini viral di mana-mana, itu juga Gus Miftah ternyata nggak ngerasa bersalah tuh. Biasa aja gitu. Baru Gus Miftah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf setelah ditelepon oleh Seskap Teddy. Baru setelah ditelepon sama Mayor Teddy bahwa ini perintah dari Presiden Prabowo, ini teguran dari Presiden gitu ya. Barulah setelah itu Gus Miftah buru-buru klarifikasi dan buru-buru menemui pedagang es teh yang sudah dia hina. Andai nggak ada telepon dari Seskap Mayor Teddy, nggak ada ini klarifikasi, nggak ada ini pertemuan dengan pedagang es teh tadi, nggak ada. Karena bagi Gus Miftah, ya biasa aja, viral-viral itu kan sudah menjadi bagian dari dirinya. Gus Miftah viral dan penuh kontroversi, bukan sekali ini aja. Dan sebelum-sebelumnya nggak ada tuh minta maaf. Seperti misalkan kasus dia noyor-noyor istrinya, mana ada dia minta maaf, nggak ada gitu kan. Lo nggak salah, lo itu cuma bercanda gitu kan. Tapi karena ditelepon sama Mayor Teddy dan ini perintah dari Presiden, akhirnya Gus Miftah ya nggak punya pilihan, makanya kemudian jadi minta maaf. Jadi ya saya melihat gitu ya, nampaknya Gus Miftah ini kayak kesel-kesel juga kepada pedagang es teh tersebut gitu kan. Makanya diginiin tuh. Anda ini nggak ada telepon, mungkin nggak akan ada permintaan maaf atau menemui pedagang es teh yang jaraknya cukup jauh dari rumah Gus Miftah gitu. Karena ya memang isu ini kemudian tiba-tiba menjadi perhatian Partai Gerindra secara khusus gitu ya. Dan ini juga mengejutkan, saya tanya-tanya ke temen gitu ya, tumben nih gitu ya. Partai Gerindra tuh sangat agresif sekali dari kasus ini gitu. Padahal ya kalau sebelumnya kan banyak tuh blunder-blunder yang dikatakan sama Pigai lah, sama siapa lah. Gerindra tuh biasa aja tuh gitu ya. Tapi sama Gus Miftah ngadepin pedagang es teh ini kok kayaknya agresif sekali nih. Nah ternyata menurut informasi yang saya dapatkan memang Gus Miftah ini tidak terlalu disukai. Memang tidak
tidak terlalu diterima di kelompok atau orang-orang pendukung Prabowo, terutama di lingkungan Partai Gerindra. Jadi ini kemudian tergambar dari admin IG Instagram Gerindra yang kemudian tiba-tiba memerintah agar Gus Miftah ini meminta maaf. Itu kan hebat sekali gitu. Admin IG partai memerintah Gus Miftah minta agar Gus Miftah minta maaf kepada pedagang ST. Ini hebat ini. Admin loh ini. Bukan siapa-siapa. Ya kalau petugas pengurus partai wajar gitu kan. Ini admin loh. Jadi ya nampaknya situasi itulah yang kemudian membuat Gus Miftah jadi nggak punya pilihan dan buru-buru untuk menemui pedagang es teh yang sudah dihinanya tadi gitu. Dan ya nampak juga bagi Gus Miftah itu kepanikan atau ketakutan untuk kehilangan jabatan gitu, karena seruan-seruan untuk memecat Gus Miftah itu muncul dari orang-orang yang selama ini mendukung Presiden Prabowo. Dan bahkan menurut beberapa informasi yang saya dapatkan ya, di kelompok elitnya juga mereka mendukung agar Gus Miftah ini segera dicopot atau diganti atau dievaluasi, dipecat lah bahasa lainnya gitu. Karena ya ini sudah tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan atau sikap Presiden Prabowo. Dan Gus Miftah ya agak ketakutan gitu, karena ini bukan soal tunjangan atau gaji yang cuma belasan juta atau puluhan juta rupiah dari istana yang setiap bulannya akan didapatkan oleh Gus Miftah, enggak gitu. Kalau itu kecil lah gitu ya. Gus Miftah itu sekali datang, sekali ceramah itu puluhan juta. Dengar-dengar 75 juta untuk 1 jam gitu ya. Jadi gaji dari istana itu nggak terlalu besar, nggak signifikan bagi Gus Miftah. Tapi kalau dia kemudian dipecat gitu ya, ini market value-nya bisa turun. Bisa kayak para Habib yang sekarang itu market value-nya turun tuh. Oh, kalau sebelumnya kan kalau Habib ada ceramah-ceramah datang ke desa-desa atau ke kota-kota di Indonesia ini kan wah banyak tuh yang datang tuh kalau ada Habib yang mau ceramah gitu. Nah sekarang gara-gara diragukan soal nasab, ada isu soal nasab yang disampaikan sama Kiai Imad gitu ya, maka kalau kalian perhatikan acara-acara para habaib hari ini di Indonesia itu sudah tidak serame sebelum-sebelumnya. Jadi pasarnya para Habib itu udah turun gitu ya. Masyarakat udah mulai jengah. Nah, Gus Miftah kalau sampai dia dipecat atau diberhentikan dari staf utusan presiden khusus untuk masalah urusan keagamaan gitu ya, itu akan membuat citra dia jadi turun, market value-nya jadi turun. Yang sebelumnya 1 jam 70-an juta misalkan itu bisa turun gitu kan. Nah, itulah yang nampaknya dikhawatirkan atau ditakutkan oleh pihak Gus Miftah sendiri. Ya, meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang menjadi karakter Presiden Prabowo yang katanya menghormati masyarakat miskin. Karena kalau kita ngelihat videonya lebih panjang saja dari video-video yang beredar, itu kan yang beredar cuma kurang dari 1 menit gitu ya, yang kemudian bilang goblok dan ya kalau nggak laku takdir. Itu setelah itu sebenarnya itu ada satu cerita lain, yakni cerita antara pedagang es teh dengan pedagang bakso yang sama-sama berdoa agar dagangannya itu laris. Yang satu berdoa agar hujan, pedagang baksonya doa supaya hujan, karena kalau hujan orang akan makan bakso, dan pedagang es tehnya berdoa supaya terang, supaya panas agar es tehnya ini laku. Dan kemudian yang terjadi ternyata katanya hujan gitu, sehingga baksonya lah yang laku. Dan pedagang es tehnya itu doanya tidak terkabul secara langsung, tapi secara tidak langsung itu ada manfaatnya katanya ya, setidaknya sehat gitu ya. Terus kemudian pulang ke rumah ternyata istrinya hamil atau meteng katanya, meskipun ditinggal ternyata meteng. Terus kemudian dicandai itu. Ya kan banyak sekarang yang kasus kayak gitu. Itu mencontohkan pedagang es teh yang sebelumnya dikata-katai goblok sama Gus Miftah. Padahal pedagang es tehnya itu masih di situ tuh. Jadi sebenarnya bagi saya, kalau saya jadi pedagang es tehnya, saya tidak terlalu tersinggung dengan ucapan gobloknya gitu. Karena itu cuma satu kata. Tapi cerita yang coba dia sampaikan gitu ya, kemudian dia narasikan seolah-olah istrinya selingkuh, hamil dengan orang lain dan sebagainya, dan sekarang banyak cerita kasus seperti itu dan dicontohkan pedagang es teh.
Inilah yang menurut saya adalah satu penghinaan yang sangat luar biasa kepada pedagang es teh yang ada di acara tersebut. Jadi ya mungkin karena jamaahnya itu ya banyak yang nggak ngerti, ya bodoh-bodoh, ya tetap dianggap sebagai sebuah ceramah dan sebagainya, makanya mereka diem-diem aja. Bahkan ada yang ketawa tuh, perempuan-perempuan ketawa dengan cerita Gus Miftah yang sangat-sangat melecehkan seperti itu. Ya oke, memang ada beberapa kasus gitu, tapi kan nggak spesifik untuk pedagang es tehnya. Jadi kalau saya menyimpulkan atau menilai soal ceramah Gus Miftah ini, saya jadi teringat dengan bait syair Gusmus gitu. Ceramah keagamaanmu membuatku sakit jiwa ini. Jadi ya memang sudah banyak sekali pernyataan yang fatal, yang salah sekali, dan itu ya seharusnya menjadi perhatian dari banyak pihak. Jadi nampaknya dari pihak Gerindra atau pendukung Presiden Prabowo juga tidak terlalu setuju dengan penempatan Gus Miftah sebagai staf sus atau staf utusan Presiden. Sehingga pemecatan terhadap Gus Miftah nampaknya ini sudah didukung oleh semua pihak, terutama dari kelompok orang-orang yang pro terhadap Presiden Prabowo. Karena bahkan admin Instagram Gerindra pun juga turun langsung ke lapangan dan memberikan santunan kepada pedagang es teh tersebut. Jadi ya meskipun belum ada pernyataan secara khusus dari Presiden Prabowo, tapi juga hanya teguran lewat Mayor Teddy, bagi saya itu adalah satu penegasan bahwa Gus Miftah ini bukan levelnya presiden. Nggak perlu presiden yang untuk menegur, cukup mayor saja gitu ya. Ya, karena kalau sudah ceritanya seperti ini, maka pemecatannya ya tinggal nunggu waktu saja gitu. Dan orang-orang yang meminta agar Gus Miftah ini dipecat atau dievaluasi itu jelas adalah orang-orang yang mendukung Presiden Prabowo sebelumnya, atau pendukung Gerindra atau simpatisan partainya gitu. Karena kalau saya ditanya soal kasus ini, saya nggak apa-apa gitu. Gus Miftah itu ya biarin aja sebagai staf sus. Kalau perlu dinaikin jadi Menteri Agama gitu. Kalau saya loh ya gitu ya, saya mendukung Gus Miftah jadi Menteri Agama gitu. Kalau perlu goblok-goblokin orang itu ya terus dilakukan gitu. Setiap ceramah tuh goblokin orang. Sama kayak Rizik atau Bahar lah. Kalau perlu terus dilanjutkan gitu. Saya mendukung gitu. Tapi kayaknya pendukung Prabowo nggak terima tuh. Bahwa ini nggak boleh nih. Masa staf sus presiden kayak gini. Ya kalau saya sebagai orang yang tidak mendukung Prabowo di Pilpres sebelum-sebelumnya, nggak masalah. Silahkan gitu. Gus Miftah kalau perlu jadi Menteri Agama sekali ya. Toh rakyat suka kok gitu ya. Kata Gus Miftah kan ya ini cuma bercanda. Toh buktinya kenyataannya rakyat tuh ketawa-ketawa aja ketika Gus Miftah menyatakan itu. Kan artinya ya rakyat ya suka gitu. Jadi ya kalau daripada ini kemudian terus dibiarkan gitu ya, mau dipecat atau enggak gitu ya, ini tanpa ada keputusan yang jelas gitu ya, ya sebaiknya segera diputuskan. Mau dipecat atau dipertahankan, ada clear pernyataan dari pemerintah gitu. Jangan cuma teguran-teguran nggak jelas kayak gini lah. Ya tapi kalau Gus Miftah itu benar-benar seorang tokoh agama gitu ya, seharusnya dia bisa introspeksi, dia bisa merenung, dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan berpikir terkait apa yang sudah dia lakukan kepada pedagang es teh tadi. Kenapa selama 2 minggu dia tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Karena harusnya orang tuh merenungkan diri gitu. Kok bisa ya gitu kan? Jadi ya di situasi yang seperti sekarang seharusnya bukan berusaha untuk tidak dipecat dengan kemudian melakukan manuver-manuver, meminta maaf dan ya bikin program-program, nantinya juga akan bikin pengajian di desanya pedagang es teh ini. Itu kan ya adalah rangkaian upaya supaya dia tidak dipecat gitu kan. Ini kan jadinya membuat Gus Miftah benar-benar jadi sangat-sangat tidak pantas untuk menyandang sebagai label Gus gitu. Nggak pantas lah, masa Gus nggak bisa introspeksi kan? Harusnya kalau dia beneran Gus, dia sebagai tokoh agama mundur tuh. Karena setiap orang tuh punya malu gitu. Setiap orang punya malu, kecuali ya orang memang nggak tahu diri gitu. Jadi ya kalau bagi saya Gus Miftah ini sangat tidak pantas untuk menyandang sebagai staf utusan presiden urusan keagamaan. Karena jangankan ngurusin agama gitu, berhadapan dengan pedagang es teh aja dia nggak tahu nggak tahu adab sopan santun dan budaya Nusantara, kok bisa mau ngurusin agama gitu kan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.